Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur nih, saya super antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener mind-blowing. Kita bakal ngebedah bareng-bareng gimana caranya para pengusaha UMKM lokal bisa menyulap bahan baku sehari-hari yang sangat sederhana jadi lini produk premium yang untungnya nggak main-main. Dan tebak apa bahan utamanya? Nanas, ya buah tropis yang udah pasti sering banget kita lihat di mana-mana. Tapi tunggu dulu, kenapa sih harus nanas? Kenapa buah tradisional ini bisa jadi senjata rahasia paling ampuh buat UMKM modern? Nah, ibaratnya gini, nanas ini tuh bener-bener underdog hero kita. Teksturnya itu gampang banget diolah, dan profil rasanya, paduan manis dan asamnya, itu udah pas banget dari sananya. Karakter alami ini bikin nanas gampang banget dimodifikasi buat berbagai inovasi modern. Dan yang paling penting, kita nggak perlu lagi bergantung sama pengawet buatan yang berlebihan. Keren banget kan? Oke, biar gampang, ini dia menu pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas revolusi camilan nanas. Kedua, minuman segar ala kafe. Ketiga, kreasi hidangan penutup. Keempat, inovasi kuliner gurih. Dan terakhir, kita bakal bongkar rahasia sukses di pasar modern. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, revolusi camilan nanas. Di sini, kita bakal lihat gimana caranya mengangkat derajat camilan sehari-hari jadi sesuatu yang jauh lebih mewah. Nah, coba bandingin deh. Biasanya kan kita lihat keripik nanas tuh digoreng ya, hasilnya minyaknya banyak dan warnanya pucat. Sekarang, waktunya kita move on ke teknologi freeze drying atau pengeringan beku. Hasilnya beda jauh. Metode kekinian ini ngasih kita keripik yang supernya, warnanya tetap cantik alami, dan yang paling juara, nutrisi aslinya tetap utuh terjaga tanpa tambahan minyak atau gula. Ini nih yang lagi dicari-cari banget sama konsumen modern yang peduli kesehatan. Lanjut ke selai. Kalau selai nanas biasa mah udah sering ya. Tapi gimana kalau kita bikin selai ini naik kelas jadi produk artisan premium? Coba deh bereksperimen sama variasi rasa gourmet. Bayangin, selai nanas dipadu sama vanilla bean atau spice pineapple yang pakai sentuhan hangat dari kayu manis dan cengkeh. Atau bisa juga dicampur mangga, jadi pineapple mango yang eksotis. Kalau racikan mewah ini dikemas di dalam stopless kaca minimalis yang estetik, wah nilai jualnya pasti langsung meroket tajam. Terus, ada satu ide simpel tapi benar-benar brilian, nanas goreng crispy. Ya, cuma dengan dilapisi tepung panir, potongan nanas segar tiba-tiba berubah jadi alternatif camilan harian yang unik banget. Ini beneran bisa jadi saingan berat pisang goreng pujaan hati kita semua. Menariknya lagi, model bisnis ini super fleksibel. Bisa digoreng dadakan buat dijual di booth atau gerobak kekinian, atau dijual mentah sebagai frozen food yang praktis disimpan di kulkas. Lanjut ke bagian kedua. Minuman segar ala kafe. Kita akan lihat gimana nanas bisa ngasih keuntungan murni buat bisnis minuman Anda. Pernah dengar cold press? Sederhananya, ini tuh metode ngejus buah tanpa pakai pemanasan sama sekali. Efeknya apa? Semua nutrisi pentingnya tetap utuh sempurna, tanpa perlu ditambah air atau gula. Nah, coba deh bayangin nanas ini, kita jadikan mocktail sehat siap minum, dicampur daun mint, perasan lemon, atau bahkan air kelapa murni. Racikan kayak gini tuh udah pasti langsung jadi incaran para konsumen yang lagi keranjingan tren gaya hidup sehat. Selain jus, ada kombucha. Buat yang belum tahu, kombucha ini teh fermentasi yang sangat kaya probiotik dan punya sensasi soda yang alami. Terus apa hubungannya sama nanas? Gini, rasa asam manis alami dari nanas itu ternyata adalah bahan pendamping paling sempurna dan paling dicari untuk proses fermentasi kedua pada kombucha. Nanas ngasih sensasi segar yang susah banget ditandingin sama buah lain. Bener-bener perpaduan yang klop. Nggak cuma jual ke konsumen akhir aja loh, ada peluang bisnis B2B alias business to business yang gede banget di sini, yaitu bikin sirup nanas artisan. Ini bukan sirup botolan biasa, tapi konsentrat murni tanpa perisa buatan. Target pasarnya siapa? Para pecinta tren home cafe yang suka bikin minuman estetik sendiri di rumah. Atau bisa juga jadi supplier andalan buat kedai-kedai kopi lokal yang sekarang lagi menjamur di kota Anda. Cuan banget kan? Masuk ke bagian ketiga, kreasi hidangan penutup. Fokus kita di sini adalah meracik kelezatan yang bebas susu. Rahasianya ada di kesederhanaan bahan baku. Pernah coba sorbet nanas? Cuma pakai 100% daging buah nanas asli, dibekukan terus dihaluskan. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Sorbet ini otomatis memecahkan satu masalah besar. Dia jadi alternatif es krim lezat yang aman buat para vegan dan mereka yang laktos intolerant atau harus menghindari susu sapi. Udah gampang dibikin, pasarnya pun spesifik dan rela bayar mahal.
Terus nih, ingat es Mambo zaman kita kecil dulu? Gimana kalau es jadul itu kita angkat kelasnya? Caranya gampang. Bikin popsicle premium dengan masukin tekstur potongan buah nanas asli ke dalamnya. Terus pakai kemasan plastik pembungkus yang rapi dan modern. Bam, jajanan tradisional ini langsung berubah jadi produk premium yang pastinya menggoda banget. Nggak cuma buat anak-anak, tapi juga buat orang dewasa pas cuaca lagi panas-panasnya. Kita lanjut ke bagian keempat, inovasi kuliner gurih. Di sini, kita bakal lihat peran nanas sebagai sang penguat rasa. Tahu nggak rahasia di balik enaknya resep favorit daerah? Misalnya kayak sambal khas Sumatera? Kuncinya ada di keseimbangan rasa. Dan nanas itu jagonya. Rasa asam, manis nanas itu sempurna banget buat menetralkan dan menyeimbangkan pedasnya cabai. Kalau racikan sambal nanas ini kita kemas yang steril dan rapi di botol kaca atau saset yang tahan lama, wah, Anda baru aja nyiptain primadona baru di pasan oleh-oleh di mana pembelinya itu terkenal sangat loyal. Ada lagi nih fakta keren yang mungkin jarang orang sadari. Nanas itu punya enzim alami yang benar-benar ampuh buat mengempukkan daging. Jadi kalau kita pakai nanas sebagai bahan dasar untuk saus barbeque atau saus asam manis, kita nggak cuma ngejual rasa yang enak tapi juga ngasih fungsi. Bayangin, Anda jualan bumbu marinasi siapakah yang bisa bikin daging langsung empuk. Pasti ini bakal jadi sahabat sejatinya ibu-ibu dan rumah tangga yang sibuk banget. Terakhir, bagian kelima, rahasia sukses di pasar modern. Gimana cara ngebangun merek bisnis nanas Anda biar tampil beda? Cerita di balik sebuah produk itu penting banget di zaman sekarang. Nah, kulit dan bonggol nanas yang biasanya langsung dibuang ke tong sampah, ternyata bisa difermentasi jadi minuman ala Meksiko bernama tepache, atau dibikin ekoenzim untuk pembersih. Dengan ngelakuin ini, Anda bisa langsung tempel label zero waste atau tanpa sisa di brand Anda. Konsumen modern itu peduli banget loh sama lingkungan, dan mereka bakal aktif nyari brand yang punya kesadaran ekologis kayak gini. Ngomongin soal kemasan, kalau mau dibilang premium, visualnya nggak boleh asal-asalan dong. Tinggalin deh plastik bening polos biasa. Buat produk kering, cobain pakai pouch aluminium foil. Buat minuman, pilih botol yang ramah lingkungan. Terus pastikan desain grafisnya itu minimalis dan bersih. Kenapa ini krusial? Karena visual yang berkelas itu kunci utama biar produk Anda bisa stand out, menarik perhatian, dan pantas dipamerin sama konsumen di media sosial mereka. Gratis marketing tuh. Terakhir nih soal label, jangan disepelein ya. Konsumen sekarang tuh kritis-kritis loh, mereka baca kemasan. Kalau produk Anda memang murni, tulis gede-gede klaim esensial ini. 100% buah asli dan tanpa pemanis buatan. Klaim transparan kayak gini tuh ngebangun rasa percaya seketika. Mengingat pasar sekarang makin sensitif sama isu kesehatan, kejujuran di label kemasan itu ibarat aset marketing paling sakti yang bisa dimiliki sama UMKM. Nah, setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, mulai dari inovasi cemilan kekinian, ngeracik sirup artisan ala kafe, sampai strategi pesan ramah lingkungan yang kuat, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat Anda. Siap nggak mengubah nanas biasa ini jadi bisnis yang luar biasa? Peluangnya nyata banget di depan mata, potensinya benar-benar tanpa batas, dan sekarang strukturnya udah ada di tangan Anda. Saatnya ambil inspirasi ini, masuk ke dapur dan mulai berinovasi. Makasih banyak ya udah seru-seruan bareng di pembahasan kita kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa.